Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya, itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. A coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta, orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya, itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave. Orang-orang yang berani. Oke. Kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya setara.
Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya? Sebenarnya kitalah. Kalau bahasa tadi dishonest atau orang munafik tadi. Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it. Kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja. Berarti kita dishonest, kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah. Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan. Berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja itulah dishonest. Ketidakjujuran, kemunafikan. Nah, kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini kita yakini. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya ini termasuk materi-materi ideal yang ya semoga bisa kita jalankan. 50%-nya alhamdulillah. Lanjut ya. Ah, ini menarik. Saya terjemahkan saja lah, kalau bahasa Inggris kalian agak rooming. Kata beliau begini, engkau mungkin tidak tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun kalau engkau tidak melakukan apapun, ya tidak akan ada hasil apapun. Oh, ini sindiran yang makjeleb ya untuk kita. Kita itu sering takut hasilnya jelek. Kita sering takut nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau begitu gimana Pak? Gitu kan. Ini sederhananya Gandhi mau bilang, lawang kamu itu loh ndak ngapa-ngapain. Kok takut begini, takut begitu. Bergerak dulu, bertindak dulu, baru nanti ketahuan jadi begini apa begitu. Kita selama ini tidak melakukan apa-apa, hanya takut dan khawatir saja. Yo kalau hanya itu sih ya tidak akan ada apa-apa. Jadi kita sering mengkhawatirkan masa depan, tapi kita tidak melakukan apa-apa di masa kini. Loh, kalau kita tidak melakukan apa-apa, tidak usah khawatir apa-apa, tidak ada apa-apa di masa depan. Wong kamu tidak melakukan apa-apa. Baru kalau kalian sudah melakukan ini, melakukan itu, Pak nanti bisa sukses, bisa gagal, baru kamu bisa begitu. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, loh, ngapain kamu khawatir? Wong kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, wong kamu tidak ikhtiar apapun. Yo, wong kamu tidak daftar kuliah kok takut DO, takut tidak lulus. Kan sederhananya itu. Baru kalau kamu sudah daftar, kamu boleh Pak. Nanti kalau saya tidak lulus gimana? Oh iya, ya wajar. Wong kamu tidak daftar kok bilangnya takut tidak lulus, takut DO. Kita sering begitu, mengkhawatirkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan proses apa-apa untuk menuju ke sana. Bisa tidak ya Pak, saya nanti membahagiakan istri saya? Saya bilang begitu. Lalu sekarang istrinya saja tidak ada. Betul. Kamu rancang seperti apapun ya tidak tahu. Wong yo calonnya belum ada, apa-apanya belum ada. Jadi itu yang sering kita lakukan hari ini. Banyak kegelisahan kita itu kegelisahan yang kosong. Karena kita tidak ngapa-ngapain sudah gelisah. Ya.
Kalau kita sudah ibadah baru mikir, diterima enggak ya ibadah saya oleh Allah, kan begitu. Kamu enggak ngapa-ngapain, besok masuk surga apa neraka ya Pak saya? Karena ya enggak ngapa-ngapain. Kayaknya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau. Engkau mungkin enggak tahu apa hasil tindakanmu, tapi kalau kamu enggak melakukan apa-apa, ya enggak ada apa-apa. Jadi tidak akan ada hasil apapun. Maka beliau berjuang, komitmen, konsekuen. Dengan keyakinan beliau. Entah hasilnya apa. Bahwa mungkin sampai hari ini India, Pakistan kadang-kadang masih konflik. Ya monggo saja sejarahnya begitu. Tapi beliau sudah melakukan banyak hal untuk itu. Jadi ini sindiran untuk kita. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, ya jangan menunggu hasil, jangan meramalkan sukses atau tidak. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita lanjutkan. Ini hubungannya dengan puasa tadi. Kata beliau, bahasa Inggris lagi. I call him religious who understand the suffering of others. Orang yang mau peduli penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, itulah seorang religius. Jadi orang religius adalah orang yang berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Dan pasti semua ajaran agama punya komitmen terhadap orang-orang yang tertindas, mustad'afun, orang-orang yang suffering, menderita. Jadi kalau kalian melihat ada orang tekun sekali ibadah, kalian tidak tahu itu tulus apa terpaksa apa acting saja. Maknanya bisa macam-macam. Bisa juga memang tulus ibadah. Tapi begitu kalian lihat orang baik sekali hatinya, peduli dengan sesama, peduli dengan penderitaan orang lain, pastikan bahwa dia orang religius. Dia orang baik yang menjalankan amanat agamanya. Jadi, palsu ndak palsu, yang penting faktanya dia membantu. Ini peduli dengan suffering of others. Maka beliau lebih fokus ke sana. Sampai beliau dituduh, wah ini terlalu membela muslim ini. Ya, beliau tidak melihat itunya, beliau melihat penindasan dan ketertindasan itu. Kan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu bagaimana para nabi oleh Allah diminta mendampingi orang-orang yang tertindas. Termasuk Nabi Musa diminta mendampingi Bani Israel. Meskipun kisahnya dalam Al-Quran itu bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Disuruh ini, disuruh itu, bantah terus. Tapi Nabi Musa tetap disuruh menemani. Saking nakalnya kalau dalam Al-Quran itu kan sampai bikin sapi sendiri disembah. Itu kan luar biasa sudah. Tapi tetap Nabi Musa disuruh menemani. Kenapa? Saat itu posisi mereka mustad'afun, sedang tertindas. Nah, jadi agama sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas, suffering of others.